Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 82. Pada saat ini di luar Wanda Plaza, Stella buru-buru melepaskan diri dari cengkraman tangan Gustav. Wajahnya memerah. Dia pasti akan sangat malu seandainya situasinya saat ini dilihat oleh para pengusaha di kota Agoru. Stella menggigit bibirnya dengan pelan dan berkata, "Gustav, sebenarnya kau sama sekali tidak perlu melakukan hal seperti ini." Stella menatap Gustav dengan mata cerdas dan dia menyadari kalau sebenarnya Gustav terlihat cukup tampan kalau sedang serius. Dan saat dia teringat bagaimana penampilan Gustav ketika sedang berbicara dengan ibunya barusan, jantungnya langsung berdebar kencang. Gustav melirik Stella dan berkata, "Jangan pikirkan itu, aku tidak melakukannya untukmu." Stella sedikit bingung. Kalau bukan untuknya, mungkinkah itu untuk orang lain? Dia pun menghela nafas dan berkata, "Ngomong-ngomong Gustav, aku minta maaf atas apa yang ibuku katakan padamu barusan. Dia seperti itu karena dia sangat menghargai kemampuan seseorang. Tapi sebenarnya hatinya tidak seburuk itu." Gustav mengangguk. "Aku mengerti." Setelah itu Gustav dengan cepat menghentikan taksi, lalu masuk ke dalam taksi dan berkata kepada Stella yang berada di luar, "Kau pasti punya sopir. Jadi aku tidak akan menawarkan diri untuk mengantarkanmu. Masih ada yang harus kulakukan. Jadi aku pergi dulu." Setelah mengatakan itu, taksi pun melaju dan menghilang dari pandangan Stella. Stella sedikit bingung. Kenapa sikap Gustav sangat berbeda dengan yang tadi? Awalnya dia ingin bertanya kepada Gustav, kenapa Gustav harus berbicara kepada ibunya tentang janji setengah tahun itu. Gustav hanyalah orang biasa yang sederhana. Kemampuan apa yang dia miliki untuk mengguncang keluarga Xia? Saat tadi Stella berada di dalam plaza, dia hampir tertipu dengan sikap Gustav. Tapi ketika dia melihat sikap Gustav saat ini, dia sadar kalau apa yang dikatakan Gustav tadi tidak lebih dari kata-kata omong kosong. Gustav ingin menjangkau keluarga Xia di provinsi Jiangnan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau ditelusuri kembali, warisan keluarga Xia sudah berusia 100 tahun. Bagaimana bisa warisan seperti itu dapat dicapai dalam waktu setengah tahun dengan kekuatan satu orang saja? Kalaupun Gustav diberikan waktu selama 100 tahun, tetap saja Gustav tidak akan bisa melakukannya. Bahkan kalaupun Gustav mendapat dukungan dari seorang pria besar, di dalam kehidupan ini, dia hanya bisa ditakdirkan untuk menghormati keluarga Xia di provinsi Jiangnan. Memikirkan hal ini, Stella bahkan menjadi sedikit khawatir tentang keselamatan Gustav. Setelah menyinggung keluarga Xia, bisakah Gustav menanggung risikonya? Tidak. Stella tidak bisa membiarkan Gustav disakiti. Di kepala Stella tiba-tiba muncul sebuah ide, dan dia buru-buru menelpon Margaret. Sementara itu di dalam taksi, Gustav sedang berpikir keras. Kata-kata Xiamu sebenarnya cukup masuk akal. Dia masih jauh dari cukup untuk mengandalkan kekuatannya saja. Dia perlu membangun kekuatannya. Namun satu kekuatan saja masih jauh dari cukup. Harus ada dua kekuatan. Raja Nanjiang masih berada dalam kegelapan. Sementara yang dia butuhkan adalah kekuatan di tempat yang terang. Karena grup Tianzeng adalah warisan milik ayahnya, maka dia akan mengguncang seluruh Cina dengan warisan milik ayahnya itu. Gustav pun segera berkata kepada supir taksi, "Tuan, antar aku ke Villa Teluk Long Yue." Tak lama kemudian taksi berhenti di Villa Teluk Long Yue yang merupakan villa keluarga Shen. Gustav keluar dari mobil dan melihat keluarga Shen Haihua menunggu di pintu.
Shen Haihua baru saja menerima telepon dari Gustav, dan meskipun dia agak bingung, dia tetap keluar untuk menyambut Gustav. Shen Haihua berkata dengan hormat, "Tuan Ye, kenapa kau ada di sini?" Gustav menjawab, "Ayo, kita cari tempat yang tenang. Aku akan menceritakan detailnya denganmu nanti." Shen Haihua mengangguk, "Baik Tuan." Shen Haihua membawa Gustav ke ruang tamu villa. Setelah mereka berdua duduk, Shen Haihua menatap Gustav dengan beberapa keraguan. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya akan dilakukan Gustav. Setelah beberapa saat, Gustav mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di meja, tepat di depan Shen Haihua. Shen Haihua langsung tercengang. Tentu saja dia tahu apa yang ada di dokumen ini. Apakah Gustav benar-benar mengurusnya? Shen Haihua dengan curiga membuka dokumen di atas meja dan menemukan bahwa tanda tangan dan sidik jari Zheng Jingming semuanya ada di atas dokumen itu. Dia pun langsung berseru, "Bagaimana ini mungkin?" Matanya penuh dengan ketakutan. Dia tahu siapa Zheng Jingming. Bagaimana mungkin rubah tua itu rela melepaskan grup King He? Tiba-tiba layar ponselnya menyala dan sebuah notifikasi berita muncul di layar ponselnya. Breaking news. Ledakan yang tidak diketahui dari mana asalnya terjadi di lantai atas grup King He. Api sudah berhasil dikendalikan, tetapi Zheng Jingming, 52 tahun, pendiri grup King He, meninggal dalam kebakaran itu. Penyebab ledakan sedang diselidiki oleh polisi. Dengan mata terbelalak, Shen Haihua menatap Gustav yang sedang duduk tidak jauh dari tempatnya. Dia yakin Gustav lah yang telah melakukan semua ini. Gustav benar-benar membunuh Zheng Jingming? Itu terlalu kejam. Shen Haihua langsung duduk tegak. Selama ini dia hanya tahu kalau Gustav adalah seorang tabib ilahi tingkat atas. Dia tidak menyangka kalau Gustav jauh lebih menakutkan daripada yang dia kira. Sepengetahuannya, keamanan internal grup King He sangat ketat dan ada juga Master Sekte Kingman yang bertanggung jawab untuk keamanan di sana. Jadi tidak mungkin bagi orang biasa untuk melangkah ke lantai atas walaupun hanya setengah langkah. Tapi Gustav melakukannya. Dan Gustav bukan hanya membunuh Zheng Jingming, tetapi dia juga keluar dengan utuh dan selamat. Apakah orang ini masih manusia? Shen Haihua berusaha keras menekan keterkejutan di hatinya dan berkata kepada Gustav, "Tuan Ye, masalah pertama telah diselesaikan, tetapi masalah kedua menjadi semakin serius. Sekte Kingman pasti tahu tentang masalah ini ketika saatnya tiba." Sebelum Shen Haihua selesai berbicara, Gustav sudah memotongnya dan berkata, "Masalah kedua juga sudah diselesaikan olehku. Aku hanya ingin tahu, dalam waktu 3 hari, apakah kau benar-benar bisa mengambil grup King He dan mengubah namanya menjadi grup Tianzheng?" "Apa? Masalah kedua juga sudah selesai?" Shen Haihua menjadi tidak tenang. Zheng Jingming mungkin lebih mudah untuk dihadapi karena bagaimanapun Zheng Jingming hanyalah seorang pengusaha. Tetapi Sekte Kingman adalah kekuatan bawah tanah di kota Agoru. Bahkan polisi dan pasukan resmi tidak bisa mengendalikannya. Jadi bagaimana Gustav bisa menghadapinya sendirian? Setelah beberapa saat, suara notifikasi lainnya datang dari ponsel Shen Haihua, dan dengan pengalaman sebelumnya, tanpa sadar Shen Haihua melirik layar ponselnya. Dan ketika dia membaca notifikasinya, wajahnya langsung berubah menjadi sangat pucat. Meskipun beritanya tidak jelas, tapi tentu saja dengan indera penciuman seorang pengusaha, dia langsung tahu sesuatu sudah terjadi. Sekte Kingman sebagai kekuatan bawah tanah terbesar di kota Agoru sudah tidak ada lagi. Semua ini terjadi terlalu kebetulan, sehingga mau tidak mau dia menjadi curiga kalau hal itu pasti dilakukan oleh seorang pemuda yang sedang duduk bersamanya di sini. 1 hari bahkan belum berlalu, tapi Gustav benar-benar sudah memecahkan 2 masalah besar ini. Shen Haihua tiba-tiba merasa sedikit senang. Untungnya saja sejak awal
Dia sudah memutuskan untuk berdiri di perahu yang sama dengan Gustav. Kalau dia secara tidak sengaja menjadi musuh Gustav, pasti nyawanya dan bahkan grup Beiming miliknya akan berakhir dengan nasib yang sama. Shen Haihua buru-buru berkata dengan hati-hati, "Tuan Ye, beri aku waktu selama 3 hari. Aku pasti akan melakukan itu untukmu." Gustav mengangguk dan merasa sangat puas dengan jawaban Shen Haihua. Tiba-tiba dia memikirkan kata-kata Xiamu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan Shen, apakah kau tahu tentang grup Huaxia Tianyuan dan konsorsium Xia?" Shen Haihua baru saja berhasil menenangkan dirinya, namun ketika dia mendengar kata-kata Gustav barusan, detak jantungnya seolah akan berhenti. Tuan Ye ini tidak berencana untuk menelan kedua raksasa Cina itu juga, bukan? Kedua grup itu bukan berada di level yang sama dengan grup King He. Grup King He tidak akan bisa menelan kedua grup itu. Jangankan grup King He, bahkan kalaupun beberapa grup di seluruh Cina bersatu, tetap saja mereka tidak akan bisa menelan kedua grup itu. Shen Haihua berseru tertahan, "Tuan Ye, kau..." Gustav melihat kengerian di mata Shen Haihua dan tersenyum. "Aku punya teman yang menyebutkan nama kedua grup itu pada hari ini. Jadi aku hanya iseng saja bertanya." Shen Haihua menarik nafas panjang. Dia sudah warawiri di dunia bisnis selama bertahun-tahun dan mentalitasnya cukup baik. Tetapi ketika dia bertemu dengan Gustav, mentalitasnya benar-benar tidak bisa menjadi baik. Bab 83. Shen Haihua menstabilkan pikirannya dan menjelaskan, "Tuan Ye, kalau tebakanku benar, temanmu yang bernama Stella Xia itu adalah presiden grup Huamei. Identitasnya bukan rahasia lagi. Dia berasal dari keluarga Xia di provinsi Jiangnan." Gustav merasa sedikit terkejut karena Shen Haihua mengetahui identitas Stella Xia. Tampaknya grup Huamei telah berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir ini, dan sebagian besar alasannya adalah karena keluarga Xia. Dua kata ini saja sudah cukup untuk membuat perusahaan-perusahaan di kota Agoru menjadi iri. Shen Haihua melanjutkan berkata, "Tuan, status keluarga Xia di provinsi Jiangnan sangat menakutkan. Aku tidak tahu banyak tentang spesifikasinya, tetapi aku telah mendengar tentang grup Tianyuan. Itu adalah grup raksasa yang mengendalikan hampir sepertiga dari jalur kehidupan ekonomi provinsi Jiangnan. Selama grup Tianyuan mau, jalur kehidupan ekonomi di seluruh kota Agoru dapat dikendalikan oleh mereka. Adapun mengenai konsorsium Xia, aku juga pernah mendengarnya. Konsorsium itu lebih misterius daripada grup Tianyuan, dan dia dapat dianggap sebagai pengendali di belakang layar dari grup Tianyuan. Dari 90 industri yang diumumkan oleh negara, mereka terlibat dalam 89 jenis industri. Asetnya sangat mengerikan. Dari 10 grup teratas dunia, 3 grup adalah bagian dari ekuitas yang dikendalikan oleh mereka." Shen Haihua berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, "Yang lebih penting lagi adalah mereka tampaknya memiliki latar belakang yang kuat di atas mereka. Dan kabarnya latar belakang itu lebih menakutkan daripada keluarga Xia." Ketika Gustav mendengar latar belakang yang disebutkan oleh Shen Haihua, dia langsung berpikir bahwa itu pasti keluarga seni bela diri. Dilihat dari informasi yang dia pelajari baru-baru ini, beberapa keluarga teratas memiliki beberapa koneksi dengan seniman bela diri. Pada saat ini, untuk masalah kekuatan seni bela diri, Gustav bisa menyerahkannya kepada Raja Nanjiang untuk mengendalikannya. Dan untuk masalah kekuatan ekonomi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Gustav sama sekali tidak mengerti bisnis.
Dan bahkan kalaupun dia mengerti, dia tidak punya waktu untuk membangun kerajaan ini dengan tangannya sendiri. Gustav menatap Shen Haihua yang duduk di depannya. Shen Haihua adalah pasien pertamanya di kota Agoru ini dan bisa dianggap sebagai sekutunya. Dia sudah menyelamatkan nyawa Shen Haihua. Jadi seharusnya Shen Haihua akan menjadi salah satu orang yang paling tidak mungkin untuk mengkhianatinya. Selain itu, Shen Haihua adalah pendiri grup yang luar biasa. Dia berpengalaman dalam aturan bisnis, jadi tidak diragukan lagi kalau dia adalah kandidat terbaik. Gustav merenung selama beberapa detik dan tiba-tiba berkata dengan serius, "Shen Haihua, apa impianmu?" Shen Haihua tercengang. Dia bahkan merasa ingin tertawa dan dia pun bergumam di dalam hatinya, "Kenapa nada bicara tuan muda yang satu ini tiba-tiba berubah menjadi seperti motivator?" Tetapi ketika dia melihat ekspresi Gustav yang sangat serius, senyumnya langsung menghilang. Dia berusia 50 tahun. Mimpi apa lagi yang bisa dia miliki? Bahkan kalaupun dia punya, dia tidak akan bisa mencapainya. Dia pernah ingin membangun grup Beiming menjadi grup nomor 1 di dunia. Tetapi kenyataan hidup sudah menuangkan seember air dingin kepadanya. Jadi dia hanya bisa bertahan di tanah seluas 1 hektar di kota Agoru. Pada akhirnya Shen Haihua menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. "Aku sudah berusia 50 tahun. Mimpi apa lagi yang bisa aku miliki? Mimpi adalah milik anak muda sepertimu, Tuan." Jari-jari Gustav mengetuk meja dengan ringan. Lalu jari-jarinya tiba-tiba berhenti mengetuk. Matanya bersinar dengan cahaya dan dia berkata, "Aku akan memberimu pedang. Apakah kau berani menjatuhkan seluruh Cina?" Shen Haihua tertegun dan kemudian tersenyum. "Tuan Ye, pedang yang kau maksud itu bukan grup Tianzeng, bukan? Sejujurnya, grup Beiming milikku jauh lebih kuat daripada grup Tianzeng." Gustav menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Shen Haihua, izinkan aku bertanya. Kalau grup Tianzeng ingin memiliki kekuatan untuk menelan konsorsium keluarga Xia dalam waktu setengah tahun, hal-hal apa saja yang dibutuhkan?" Mendengar ini, mata Shen Haihua sedikit ketakutan dan dia bergumam di dalam hatinya, "Tuan muda yang satu ini sepertinya sudah gila. Dia benar-benar ingin menelan konsorsium keluarga Xia. Tapi bagaimana bisa itu terjadi? Apalagi waktu yang diberikan hanya setengah tahun. Sungguh suatu lelucon bodoh." Dia ingin menertawakan Gustav, tetapi ketika dia melihat ekspresi Gustav begitu serius, dia hanya bisa berkata, "Pertama, kau membutuhkan dukungan terbesar dari pemerintah atau negara. Kedua, kau membutuhkan kekuatan yang mirip dengan Sekte Kingman. Oh, tidak. Kekuatannya harus 100 kali lipat lebih kuat daripada Sekte Kingman. Setidaknya, kekuatannya harus mencakup seluruh provinsi Jiangnan. Ketiga, kau membutuhkan diversifikasi yang sangat menguntungkan." Gustav berpikir keras. Dia secara alami memiliki cara untuk bergaul dengan orang-orang di pemerintahan. Sepertinya ayah Bai Libing memiliki posisi yang bagus di pemerintahan. Dia bisa mencoba untuk menarik ayah Bai Libing ke pihaknya. Kekuatan bukanlah masalah baginya. Satu Raja Nanjiang saja sudah cukup. Bagaimanapun, Raja Nanjiang mengendalikan dunia bawah tanah di seluruh provinsi Jiangnan. Adapun mengenai hal yang ketiga, itu bahkan lebih sederhana lagi. Dia memiliki resep yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah bisnis obat itu masih sangat menguntungkan? Gustav berdiri dan berkata dengan lantang, "Aku bisa memberikan semua yang kau perlukan. Tetapi bisakah kau menjamin kalau grup Tianzeng akan bisa menjadi raksasa yang tak tergoyahkan hanya dalam waktu setengah tahun?" Tanpa sadar Shen Haihua merasa kalau Gustav hanya membual. Hanya satu dari 3 kondisi itu yang mengerikan.
Bagaimana bisa Gustav memberikan semuanya untuk dirinya? Tapi, ketika dia memikirkan peristiwa jatuhnya Sekte Kingman dan kematian Zheng Jingming, seolah-olah sebuah suara di dirinya memberitahunya bahwa Gustav benar-benar bisa melakukannya. Sebelum dia bisa bereaksi, Gustav sudah mengeluarkan pil lain, lalu meletakkannya di atas meja dan berkata, "Kalau kau mau, pil ini bisa dianggap sebagai ucapan terima kasih. Pil ini bisa memperpanjang hidupmu selama 50 tahun lagi." Mendengar beberapa kata terakhir itu, Shen Haihua langsung terperanjat. Pil itu bisa memperpanjang 50 tahun kehidupan? Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Mungkinkah Gustav berbohong padanya? Tentu saja tidak mungkin. Gustav bahkan bisa menyelamatkan dirinya sendiri yang pada saat itu sudah sekarat. 50 tahun kehidupan tentu bukanlah apa-apa bagi seorang Gustav. Mata Shen Haihua menyala karena bersemangat dan dia menyambar pil yang ada di atas meja. Dia sepenuhnya tidak mempedulikan lagi citranya dan langsung mengambil pil itu dan kemudian berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, aku bersedia. Selama kau memberi aku 3 hal itu, aku pasti akan menjadikan grup Tianzeng menjadi sebuah eksistensi yang tak tergoyahkan." Gustav mengangguk. Kalau begitu, sampai jumpa di grup Tianzeng dalam waktu 3 hari lagi. Adapun mengenai 3 hal yang kau butuhkan itu, seseorang akan datang untuk menghubungimu. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Gustav pun pergi. Shen Haihua menatap punggung belakang Gustav yang semakin menjauh. Dia tahu bahwa takdirnya yang tadinya dia akan mati karena usia tua di kota Agoru telah benar-benar berubah. Gustav membawanya ke atas kapal besar, dan tujuan kapal raksasa itu bukanlah provinsi Jiangnan atau Cina, tetapi seluruh dunia. Gustav berada dalam suasana hati yang baik ketika dia meninggalkan Villa Teluk Longyue. Dia percaya kalau Shen Haihua bisa membantunya membangun kekuatan pertamanya. Pada saatnya nanti, dia akan bisa menganggap remeh keluarga Xia. Kalau saja keluarga Xia tahu tentang hubungan antara Raja Nanjiang dan diri mereka sendiri, diperkirakan ekspresi wajah mereka pasti akan menjadi semakin jelek. Gustav berencana untuk kembali ke apartemen Metropolis. Tetapi tiba-tiba dia menerima telepon yang mengabarkan bahwa saudara laki-laki Margaret menjalani operasi hari ini. Jadi dia pun pergi ke rumah sakit dan dia bertemu lagi dengan Dr. Q. Dengan pengaturan Dr. Q, tentu saja dia bisa masuk ke ruang operasi dengan mudah. Pada saat itu dia melakukan beberapa tusukan akupuntur kepada saudara laki-laki Margaret. Dia baru saja akan meninggalkan rumah sakit, tapi dia bertemu dengan Margaret yang datang terburu-buru. Yang mengejutkan lagi, selain Margaret, Stella Xia juga benar-benar datang ke sini. Margaret terkejut melihat sosok Gustav dan bertanya, "Gustav, kenapa kau ada di sini? Apakah kau datang untuk menemui saudaraku?" Gustav hanya bisa menjelaskan, "Aku mengenal Dr. Q dan dia yang memanggilku untuk datang ke sini karena saudaramu akan dioperasi. Dia berpikir sebagai saudara ipar, tentu saja aku harus datang untuk melihat saudara iparku dioperasi." Wajah Margaret langsung memerah karena tersipu malu. Dia buru-buru berkata kepada Stella yang ada di sampingnya, "Nona Xia, jangan salah paham. Gustav pernah berpura-pura menjadi pacarku, hanya untuk marah pada kerabatku." Stella menatap Gustav dengan penuh minat dan berkata dengan dingin, "Tentu saja aku tidak akan salah paham. Sepertinya Gustav ini sangat sering berpura-pura menjadi pacar para wanita." Bab 84.
Stella ingin menyindir Gustav dengan mengatakan kata-kata itu. Gustav tidak bisa membantah karena kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakan oleh Stella itu memang benar. Dia sudah berpura-pura menjadi pacar Stella dan Margaret. Gustav tidak berencana untuk tinggal di rumah sakit lebih lama lagi. Jadi dia berkata kepada Margaret, "Karena aku sudah melihat saudaramu, maka aku akan langsung kembali ke apartemen. Oh iya, cepatlah pulang agar kau bisa memasak lagi. Aku sudah lama tidak makan masakan buatanmu." Begitu Gustav hendak pergi, Margaret menghentikannya. "Tunggu sebentar." Langkah kaki Gustav terhenti dan dia menoleh dengan curiga. "Ada apa?" Margaret menyerahkan kunci di sakunya kepada Stella dan kemudian menginstruksikan kepada Gustav, "Karena kau ingin pulang ke rumah, maka bawalah Stella bersamamu." Gustav bertanya dengan bingung, "Untuk apa aku harus membawanya? Dia kan punya villa sendiri. Jadi untuk apa dia ikut pulang ke rumah?" Stella berjalan ke sisi Gustav dengan pahanya yang ramping dan menjelaskan, "Grup Huamei untuk sementara waktu sudah diambil alih oleh keluarga Xia. Adapun mengenai villa yang selama ini kutempati, itu adalah milik ibuku, jadi aku tidak bisa kembali ke sana." Gustav memiliki firasat yang tidak enak dan berkata, "Kau tidak berencana untuk tinggal di apartemen metropolis, bukan? Di sana hanya ada 2 kamar, dan aku tidak akan berbagi tempat tidur denganmu. Kau punya uang, jadi kau bisa tinggal di hotel." Margaret melirik Gustav dan berkata, "Gustav, omong kosong macam apa itu? Untuk apa kau harus berbagi tempat tidur dengan Nona Sia? Dia bisa tidur denganku, dan juga itu rumahku bukan rumah kita." Gustav menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau inginkan." Pada saat ini, Margaret masuk ke bangsal kamar saudaranya. Hanya Gustav dan Stella yang tersisa di lorong rumah sakit dan suasananya menjadi agak sunyi. Stella berkata kepada Gustav, "Kau tidak perlu melihatku seperti itu. Sebenarnya aku juga tidak ingin berbagi tempat tidur dengan Margaret. Kemampuan keluarga Xia lebih menakutkan daripada yang kau pikirkan. Mereka telah mengendalikan segalanya tentang aku. Dana perusahaan telah sepenuhnya mereka kendalikan dari kartu bankku. Sudah dibekukan. Aku tidak memiliki akses ke sumber dana apapun. Aku bahkan tidak berencana untuk kembali dan mengambil barang-barang di villa karena semuanya itu milik keluarga Xia. Untungnya keluarga Xia tidak akan membawa aku pergi untuk saat ini. Mereka hanya ingin menghukumku dengan cara ini sampai aku tidak tahan lagi dan kemudian aku akan kembali ke rumah Xia dengan patuh." Stella terdiam sejenak kemudian dia melanjutkan, "Kepribadianku terlalu dingin, sehingga selama hampir bertahun-tahun aku tidak memiliki teman. Hanya ada sedikit orang yang aku kenal, dan mereka pun telah diancam oleh keluarga Xia untuk tidak membantuku dalam hal keuangan. Jadi apartemen Margaret adalah satu-satunya tempat yang bisa aku kunjungi. Selain itu, saat ini, aku bukan lagi presiden grup Huamei. Apakah kau tidak mau berbelas kasihan dengan mempekerjakanku?" Gustav menghela nafas panjang saat mendengar ini. Ternyata terlahir dari keluarga besar tidak selalu menyenangkan. Keluarga seperti itu bisa memberimu kehidupan yang superior, atau mereka bisa menghancurkan hidupmu sepenuhnya. Dia bahkan merasa bersimpati dengan Stella dan memperkirakan bahwa kalaupun sekarang Stella pergi mencari pekerjaan, tidak akan ada satu perusahaan pun di seluruh Agoru ini yang akan menggunakannya. Namun, dia teringat kalau 3 hari kemudian, grup Tianzeng harus mempekerjakan orang. Jadi kenapa dia tidak mempekerjakan Stella saja? Kalau yang lain takut pada keluarga Xia, bukan berarti dia juga harus takut, bukan? Dia pun memandang Stella sambil tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan menjagamu mulai hari ini. Sekarang ayo kita kembali ke apartemen metropolis." Keduanya pun naik taksi, tetapi mereka tidak langsung kembali ke apartemen metropolis. Stella bahkan tidak memiliki baju ganti dan celana, jadi mereka harus pergi ke mall untuk membelinya. Awalnya Gustav berencana membawanya ke Wanda Plaza, tetapi Stella jelas tidak akan menyukainya.
Jadi dia langsung meminta sopir taksi untuk mengantarkan mereka ke departemen store internasional bernama Dick King. Departemen store ini seharusnya menjadi tempat Stella biasanya membeli pakaian. Gustav tidak suka berbelanja, dan dia juga tidak berniat untuk membawa-bawa tas belanjaan Stella. Jadi dia pun langsung memberi Stella kartu bank beserta kata sandinya dan memintanya untuk berbelanja sendiri. Sementara dia sendiri lebih memilih untuk menunggu sambil duduk. Meskipun ada banyak uang di dalam kartu banknya, Gustav tidak merasa khawatir sama sekali. Uang sebanyak itu tidak ada bedanya dengan debu di mata Stella, seorang wanita tertua dari keluarga Sia. Untuk mengusir kebosanan, Gustav merokok di pintu sambil memikirkan langkah apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Setelah beberapa saat, Gustav dikejutkan oleh sebuah suara di telinganya. "Hei, apakah ini benar-benar kau?" Gustav sedikit mengernyit, lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat Chu Suran yang sudah lama tidak dia lihat. Pada saat ini, Chu Suran yang berpostur tinggi itu sedang menatap Gustav yang sedang merokok dengan tatapan yang merendahkan. Sejak insiden terakhir di klub Yuhao, Chu Suran telah pergi ke klub beberapa kali dan dia bahkan membawa beberapa master untuk menemukan pelayan yang pernah menghinanya. Namun sayangnya pelayan itu tidak pernah terlihat lagi. Menurutnya pelayan itu jelas takut dengan ancaman keluarga Chu dan pergi lebih awal. Tapi kemarahan di hatinya selalu ada. Dia adalah putri dari keluarga Chu. Bagaimana bisa seorang pelayan bersikap begitu sombong terhadapnya? Tadinya dia pikir dia tidak akan pernah lagi bertemu dengan Gustav. Dia tidak menyangka kalau saat ini dia justru bertemu dengan Gustav di tempat ini. Jadi dia pun berkata, "Kau masih berani tinggal di Agoru? Sekarang kau tidak mendapat dukungan dari klub Yunhao. Aku ingin melihat apa yang bisa kau andalkan." Gustav mengabaikan ucapan Chu Suran dan memadamkan rokok di tangannya. Sayangnya jejak abu rokok secara tidak sengaja jatuh di sepatu hak tinggi Chu Suran. Wajah dingin dan arogan Chu Suran penuh dengan amarah. Yang membuatnya sangat marah adalah karena pria yang ada di depannya tampak acuh tak acuh. Orang ini sudah lama berada di klub Yunhao. Tidakkah dia tahu apa arti keluarga Chu di Agoru? Chu Suran mengulurkan tangannya dan menunjuk ke abu rokok di sepatunya. Lalu berkata dengan dingin, "Berlutut dan jilat abu rokokmu dari sepatuku. Setelah itu, potong tanganmu yang menyentuhku hari itu, lalu keluarga Chuku akan memberimu kesempatan untuk tetap hidup." Suaranya terdengar penuh kesombongan dan dingin. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, dua orang master muncul dari belakang Chu Suran. Keduanya terlihat kurus dan memiliki sedikit niat membunuh yang dingin di mata mereka. Gustav meliriknya dan menemukan bahwa ranah kedua orang master ini berada di puncak kekuatan internal mereka. Dan mereka bahkan belum mencapai ranah transformasi setengah langkah pun. Meskipun kedua orang itu jauh lebih kuat daripada Chu Suran, namun di mata Gustav, kedua orang itu adalah sampah. Gustav memandang Chu Suran dengan penuh minat dan berkata, "Setelah bertahun-tahun, ternyata kau tidak berubah sama sekali. Ternyata langit telah memberimu kulit yang indah dan hati yang buruk seperti wanita jalang." Mata Chu Suran membelalak. Dia tidak pernah berpikir kalau sampah ini akan berani mengatakan kalau dia adalah pelacur, benar-benar mencari kematian. Chu Suran tahu kalau dia bukan lawan Gustav. Jadi dia mundur selangkah sambil melihat kedua orang yang ada di sampingnya dan berkata, "Bawa benda picik ini ke mobil. Oh iya, dia memiliki sedikit latar belakang seni bela diri kuno. Jadi kalian berdua bisa pergi bersama-sama." Keduanya berkata secara serempak, "Baik, Nona." Detik berikutnya, mereka berdua melangkah keluar dalam satu langkah bersama-sama seperti harimau yang menuruni gunung dan menghantamkan tinjunya ke arah organ vital Gustav dengan satu pukulan. Angin tinju mereka membawa jejak energi yang kuat dan sangat cepat.
Yang harus mereka lakukan hanyalah melumpuhkan pria yang ada di depan mereka ini dengan satu pukulan. Saat tinju mereka hendak menyentuh Gustav, kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba menghalangi di depannya. Mereka terkejut saat menemukan bahwa kekuatan ratusan pon milik mereka benar-benar telah membeku. Bahkan tubuh mereka sepertinya dikendalikan oleh sepasang tangan besar. Segera setelah itu, secara perlahan Gustav mengangkat kepalanya. Lalu mereka melihat sepasang mata dengan niat membunuh dan kemarahan yang tanpa akhir. Ini seperti malaikat maut yang memegang sabit sambil menatap mangsa yang tak berdaya dalam kegelapan. Suasana yang mencekam sedingin es segera dirasakan oleh kedua tuan itu. Mereka sangat ketakutan. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.